Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Kami percaya bahwa program yang dibuat ini akan sangat memberkati tubuh Kristus yang menyaksikannya. Dan setiap hal yang dibicarakan di tempat ini akan benar-benar memperlengkapi dan membawa mujizat di dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sebelum kita masuk kepada pembicaraan kita di dalam program Mujizat Zaman Now ini, mari sebelumnya kita berdoa dan kita ingin menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kesempatan kembali kami dapat bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now yang diselenggarakan oleh Mount Hermon Church. Terima kasih, kami berdoa agar program ini Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap mereka yang menyaksikannya. Dan kami percaya bahwa mujizat benar-benar dialami bagi setiap mereka yang bersama-sama memuji, menyembah, dan beribadah bersama-sama di dalam program Mujizat Zaman Now ini. Terpujilah Engkau ya Bapa, kami serahkan sesi program Mujizat Zaman Now pada saat ini ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kau hadir di sini saat ku berseru. Kau pulihkan hati ini, sebab itu ku nyanyi haleluya. Terpujilah Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan ku rasakan. Hadirat-Mu dan perkenananmu mengikutiku.
waktuku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku. Anugerah-Mu melimpah bagiku, selalu baru di setiap waktuku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku, kebenaran-Mu dan perkenanan-Mu mengikutiku sepanjang hidupku. Tuhan, shalom, shalom. Yuk ikutin kata-kata saya, mau? Ikutin kata-kata saya ya. Segala sesuatu yang kita lakukan tanpa target tidak akan pernah serius. Ibadah juga kalau nggak pakai target, Anda nggak pernah serius. Anda kesini ada targetnya nggak? Kenapa banyak orang keluar masuk gereja begitu-begitu aja, mulutnya ya cablak, ya tetap aja dia mulutnya comberan, ya nggak? Banyak masuk keluar gereja, puluhan tahun jadi orang Kristen, nggak ada progresnya. Kenapa? Karena nggak pakai target ibadah. Ibadah itu harus pakai target. Jadi waktu kita masuk keluar, saya mau punya target, saya harus lebih baik. Bangun pagi saya harus punya target, saya harus makin menyenangkan Tuhan. Amin, saudara. Targetnya bukan jadi lebih baik dari orang lain, lebih baik dari diri kita kemarin. Saya tiap hari begitu. Di dalam saya pimpin anak-anak, keluarga, mesbah pagi. Doa saya selalu sama. Tuhan, hari ini adalah hari baru. Aku tahu ada berkat baru bagi kami. Dan sepanjang hari ini, Tuhan, kami mau menyenangkan hati. Hari ini kami harus menjadi lebih baik dari kami yang kemarin. Itu aja. Jadi akhirnya sepanjang kita jalan, ya cuma satu yang ada di kepala saya. Apa? Melakukan kehendak Tuhan. Kalau saya melakukan kehendak Tuhan, langkah saya bukan langkah kebetulan. Saya ketemu orang bukan kebetulan. Saya dijadwal di sini bukan kebetulan. Amin, saudara? Amin? Iya. Lihat kanan kiri bilang, kagak ada hoki, kagak ada apes. Kalau orang Kristen tuh gak ada hoki, gak ada apes. Gak ada, Pak. Gak ada. Orang Kristen itu hidupnya apa? Tuhan bilang, tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Dan tangan kasih-Nya membimbingku di tengah gelombang dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teguh, tiap langkahku apa? Yang pimpin
ke tempat tinggiku dihantarnya. Bila sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang haleluya, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Jadi nggak ada apes, nggak ada hoki. Tiap hari Tuhan gak pernah lengah, tiap hari Tuhan jaga, Tuhan perhitungkan, Tuhan arahkan sedemikian rupa. Amin. Peristiwa yang terjadi bukan kebetulan, kita ketemu orang bukan kebetulan. Hari ini hujan atau panas juga bukan kebetulan. Amin, saudara. Amin. Ya. Nah, kita harus punya target, Bapak Ibu. Kalau kita makin hari, kita harus makin seperti apa? Saya diajarin Tuhan Yesus, ada satu hal yang aneh. Coba kita lihat di dalam Lukas pasal 10. Ini saya diajarin pertama kali. Ini firman ini kira-kira tahun-tahun 90-an. Tuhan ajar saya. Kalau kamu mau melayani, kalau kamu mau ikut aku, kamu harus belajar dari satu ciptaan. Tuhan Yesus itu memberi sesuatu dengan perumpamaan supaya kita belajar lebih mudah. Ya, kita baca. Lukas pasal 10 ayat yang ketiga. Oke, kita baca sama-sama 2, 3. Apa katanya? Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah serigala. Yang berbahagia mereka yang mendengarkan firman, memelihara dalam hidup. Jadi kalau kamu mau berhasil dalam pengutusanmu sementara ada di dalam dunia, belajar dari anak domba. Oh, saya protes. Protes gak? Ada yang protes gak? Coba baca ulang. Yuk. Pergilah. Ada yang protes gak? Protes saya. Saya bilang, Tuhan, ini Tuhan lagi ngasih makan serigala apa gimana nih? Hah? Kok pengutusannya anak domba? Tuhan nih gimana nih, pelin-pelan nih. Kenapa? Karena janji Tuhan aku lebih dari orang yang menang. Betul? Amin, saudara? Iya. Kok anak domba Tuhan? Gimana anak domba mau menang sama serigala? Yang ada anak domba itu makanannya serigala. Betul gak, saudara? Amin? Iya, nah inilah saya diajar sama Tuhan. That's why Zifki, kalau kamu lebih percaya apa yang dunia ajar sama kamu gak akan pernah lebih dari orang yang menang. Karena prinsip firman berbeda dengan prinsip dunia. Prinsip firman ini paradoks. Firman dunia ngajarin kita berbanding terbalik dengan apa yang firman ajarin. Kalau firman bilang, Tuhan utus aku seperti singa ke tengah-tengah serigala. Baru cocok sama dunia. Amin, saudara? Enggak. Justru kalau kamu enggak kayak anak domba, kamu tidak akan pernah menjadi orang yang menang. Tuh. Wah, baru kita belajar Bapak Ibu. Is it? Saya tadinya ngelihat nih salah kali ini Tuhan nih. Salah ucap apa slip of tongue apa gimana sih. Bener loh. Anak domba Bapak Ibu. Dan domba sama kambing itu beda. Kalau Anda belajar biologi, family domba sama kambing itu beda. Kalau domba itu ovis, O-V-I-S. Kalau kambing, capra. Beda family, beda sifat. Jadi udah digolongkan nih. Gitu, udah digolongkan. Beda family, beda sifat. Gitu Bapak Ibu. Saya ngelihat gimana ya, apa ya? Belajar Zifki dari anak domba. Maka saya pelajari karakter daripada yang namanya domba. Apa bedanya? Kok Tuhan bilang satu kali nanti aku akan meletakkan kambing di kanan, di kiri. Domba dipisahin. Aku akan misahkan kambing dan domba. Mirip. Ini ada kata-kata yang mirip. Gandum ilalang, mirip. Nanti kita kesempatan berikutnya kita akan bicara itu. Ini kambing dan domba. Beda saudara.
Beda apanya? Jenggotnya Pak? Enggak. Ya kan? Anda kalau nanti ke Garut, ada domba Garut, Anda bingung, ini kambing apa domba ya? Berjenggot juga. Ya, amin. Iya, ada tanduknya. Tapi itu domba tuh. Nanti kalau udah tahunya dari mana? Dari peternak saya baru tahu. Apa? Sifatnya beda, Pak. Beda. Saya kan punya daerah penginjilan di Jawa Barat. Di sana saya mengembangkan domba. Terus saya tanya, emang domba sama kambing? Itu kambing, Pak. Yang ini domba. Apa bedanya? Sifatnya beda. Nah, kita mau catat nih sekarang. Kita mau belajar. Tuhan suruh kita belajar dari domba. Colek kanan kiri. Pastikan dia domba dan bukan serigala. Nah, ya. Paling tidak bukan serigala berbulu. Ah, itu dia. Ya, kita lihat. Yohanes 10 ya, ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, kita baca. 2, 3, apa katanya? Nah, tetapi seorang asing, apa katanya? Pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak. Nih, perhatiin ya. Kalau Anda domba, engkau pasti kenal dengan gembala. Orang Kristen 99% tahu Tuhan, tetapi dia tidak kenal Tuhan. Banyak orang yang tahu Tuhan, tetapi tidak banyak orang yang kenal Tuhan. Amin, saudara. Amin. Nah, lihat kanan kiri, bilang, lu tahu apa kenal? Banyak orang tahu saya, tapi nggak kenal sama. Lo emangnya kalau pendeta terus pasti kenal Tuhan? Belum tentu. Orang yang tahu itu bisa ngomong banyak soal orang yang dia tahu. Di sini banyak yang bisa cerita soal Krisdayanti. Anaknya siapa, ya kan? Suaminya ini, kapan dia cerai, ya kan? Bisa tahu. Iya kan? Gitu. Nggak tahu. Gitu. Tapi apakah Anda kenal dia? Enggak. Banyak orang begitu. Bisa cerita Tuhan. Bisa khotbah soal Tuhan. Tapi apakah dia kenal Tuhan? Enggak. Orang yang kenal Tuhan dia tertanam, dia berakar. Orang kalau cuma sekedar tahu Pak Hari nggak? Tahu. Kenal. Gembala gua tuh. Ya kan? Di luar ada beredar berita yang nggak enak. Orang yang tahu, buru-buru dia bilang, elah, padahal kalau di gereja baiknya minta ampun. Nggak taunya ya. Ya nggak. Cepat percaya Pak. Tapi kalau orang yang kenal, itu tuh ada berita tuh, Pak Hari tuh. Itu bukan Pak Hari. Gua kenal sama dia. Itu pasti bukan dia. Amin, saudara. Itu pasti berita bohong. Amin, saudara. Amin. Iya, sama. Iblis itu kalau kita lagi ada dalam persoalan, dia bawa gosip sama Anda sama saya. Gak peduli dia sama lu. Enggak, Allahku peduli. Dia ini tuh. Enggak, Allahku, gembalaku tidak pernah terlelap. Tapi lu sekarang, sial lu apes lu. Kecelakaan, enggak. Tuhan punya rencana tetap baik adanya karena dia adalah Allah yang turut bekerja dalam segala hal. Mendatangkan kebaikan, beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Gitu, itu orang kenal. Kuat pemahamannya. Amin, saudara. Hari ini lihat di YouTube Bapak Ibu. Begitu banyak orang-orang bersuara. Mengatasnamakan Tuhan. Saksi Yehova bersuara, Mormon bersuara. Kristen progresif bersuara. Iya enggak saudara? Shincheonji bersuara. Loh, aliran begitu banyak Pak. Kalau kita nggak kenal sama suara gembala, itu suara-suara diikuti. Karena di dalam gereja atau di dalam kandang ada 3 pribadi. Yang pertama ada pencuri. Masuk
masuk, datang nyuri, bikin perpecahan, ini, itu. Nah itu. Itu apa? Pencuri namanya. Datang cuman ngomongin soal harta kekayaan. Menyenangkan telinga. Ngerti maksud saya? Itu pencuri itu. Tapi ada juga yang lain. Apa? Gembala. Gembala apa? Gembala upahan. Nah, firman Tuhan bilang, amin saudara, gembala upahan ada di gereja? Ada. Yang melayani karena PK. Bener. Lu ini ngomongnya pinter kayak Kang Obat. Tapi kalau suruh ngelayanin gereja kecil gak mau. Enggak, kesana kenapa? PK-nya kecil. Hah? Kalau disuruh ngelayanin yang 10.000, 3.000, waduh itu dia, itu tempat kita, ya kan? Iya, tapi giliran masuk ya 10 nenek-nenek, 4 kakek-kakek. Waduh, gimana nih? Saya banyak scheduler yang ngomong sama saya. Aduh, sini sebut nama-nama gede. Asal kita jadwal sih iya Pak, tapi nanti deket-deket dia pasti nggak jadi. Cancel. Alasannya begini. Kita ikutin aja di mana itu. Ternyata ada di tempat lain. Rasanya sedih Pak. Ya udah. Udahlah. Gembala upahan. Amin. Amin. Gembala upahan. Pekerja upahan itu. Nggak punya hati. Nggak punya Bapak Ibu. Tapi kita menyembah siapa? Gembala kita yang sejati. Kemuliaan yang Maria buat Allah kita. Haleluya. Amin. Dia yang menyerahkan nyawanya buat kita. Dia yang tidak pernah terlelap. Dia yang selalu berjaga. Dia yang terus ada di depan buat kita. Nah itu yang kita kenal. Itu yang kita dengar. Jadi belajar yang pertama. Apa? Engkau harus kenal dengan gembala. Jangan cuma tahu. Engkau harus kenal. Kok intim sama dia. Kalau orang-orang gak kenal saya, yang kenal saya siapa? Nih anak saya ini kenal saya nih. Tiap hari sama saya, ya kan bergaul sama saya. Dia tahu, lagi di mall, saya batuk. Papa di mana tuh? Karena kau tahu itu tadi batuknya papa gua tuh. Batuknya Dedi tuh. Tadi di mana? Emang ada di sini dia? Kan yang batuk banyak, suara banyak. Amin. Tapi kalau udah kenal, tahu kita Pak. Ngerti maksudnya? Nah sekarang pertanyaannya gimana supaya Anda kenal sama gembala? Hah? Orang kalau mau kenal syaratnya cuma satu. Apa? Bergaul. Terus gimana caranya supaya kita bisa bergaul sama Tuhan? Bergaul sama Tuhan tuh gak gampang. Karena ada syaratnya. Catat ya. Yang pertama, mau bergaul sama Tuhan. Yang mau angkat tangan. Colek kanan kiri catat tuh. Mau bergaul. Hah? Yang pertama, apa? Kesenangannya harus sama. Baru kita bisa bergaul. Anda datang sama Tuhan ngomongnya Louis Vuitton, Hermes, Tuhan, rumah pondok indah. Tuhan gak minat. Tuhan gak minat Bapak Ibu. Amin. Pergaulan erat itu pasti didasari entah itu ikatannya keluarga, kesukaannya harus sama. Dalam satu keluarga arahnya berbeda aja, kesukaannya nggak sama nggak bisa jadi satu. Satu nonton, satunya maunya ini, satunya itu. Gimana supaya keluarga tuh bisa jalan, pelayanan jalan bareng, kemana jalan bareng. Semua kita hatinya harus sama Tuhan juga sama. Hati Anda sama nggak dengan hatinya Tuhan? Kesukaan Anda sama nggak dengan Tuhan? Yohanes 15 ayat yang ke-7. Kalau kamu tinggal dalam aku, firmanku tinggal dalam kamu, maka minta apa aja. Maka engkau akan memperolehnya. Amin. Tapi syaratnya apa? Engkau tinggal dalam aku firmanku tinggal dalam sehati kita. Ngerti maksud saya Bapak Ibu? Jadi kesukaannya sama. Coba komunitas goes. Ya kan? Atas kesukaan yang sama. Mereka berkumpul. Janjian ya. Tikum di mana tikum? Dikumpul. Sini. Oh iya. Wah, semuanya pasti apa? Bawa apa? Ya bawa sepeda lah. Tiba-tiba Anda datang bawa pancing. Kira-kira gimana? Bro, lu mau kemana? Mau mancing? Waduh, lu salah komunitas. Amin. Amin. Anda datang bawa harta dunia sama Tuhan.
Anda gini gitu, cerita soal harta dunia. Tuhan gak minat. Dia bilang, lu salah komunitas. Jaka sembung bawa nggak nyambung, golok. Yang kedua, apa syaratnya? Satu, kesenangannya sama. Yang kedua apa? Anda harus punya waktu. Iya nggak? Anda mau masuk nih klub Harley, lo masih punya waktu. Kita kongko-kongko punya waktu. Waktunya itu khusus, nggak bisa diganggu gugat tuh. Ya apa ya? Sekarang pertanyaan saya sama Anda. Kesukaanmu sudah sama Tuhan? Tuhan itu hatinya ada di mereka yang teraniaya, mereka yang berkekurangan, mereka yang perlu dibela. Amin saudara? Amin, itu hati Tuhan ada di sana. Sudahkah kita punya kesukaan yang sama? Yang kedua, sudahkah Anda punya waktu? Waktu Anda dikuduskan dikuduskan atau tidak? Waktu yang kudus itu artinya waktu yang disisihkan. Pengudusan, tindakan pengudusan itu yang pertama adalah menyisihkan. Gitu. Itu tindakan pengudusan. Karena kados itu artinya dipisahkan. Gitu. Ya, dipisahkan dari Tuhan. Itu tindakan pertama. Duit yang saudara masukkan persembahan itu kudus apa kudis? Kalau itu duitnya Anda sisakan, nah itu kudis. Anda kalau Anda kudus, apa kuduskan itu artinya Anda sisihkan. Pertama kali dapat nih, belum disentuh, belum dibelanjain, belum diapa-apain, angkat. Tuhan terima kasih. Terima kasih untuk pendapatan yang hari ini ada. Terima kasih untuk hasil ini Tuhan. Gitu. Aku kuduskan buat Engkau. Terserah Anda mau berapa. Udah nih gak diganggu gugat nih Pak. Tapi banyak dari kita yang kalau mau ke gereja, begitu ngeliat, wih di dompetnya 100 ribuan semua. Wah, sibuk cari apa? Indomaret. Buat apa ya? Dipecahin. Tapi itu di Afrika, gak usah ngaku. Yang model kayak begini nih, persembahannya. Saya mau kasih tahu, sampai sini Tuhan. Terimalah persembahanku yang kudus, Tuhan bilang pret. Pret, kudus apaan tuh, kudis tuh. Amin saudara. Loh ini fakta loh Pak. Waktu juga sama, Anda kuduskan, Anda sisihkan atau Anda sisakan. Ya. Jam berapa nih? Bangun seenaknya. Ntar juga sama. Giliran mau doa malam, mesbah malam. Doa kan? Ntar dulu, filmnya lagi rame. Bentar nih. Iya kan? Apalagi kalau nonton drakor. Wah. Udah gitu. Gue udah giliran udah selesai, filmnya udah selesai, anaknya udah tidur dibangunin, ininya begini udah. Mata udah merah. Baru, yuk kita mesbah. Pujian penyembahan gak usah. Firman gak usah. Udah kita langsung doa aja. Tuhan jaga pelihara. Kayak gini, mau bergaul sama Tuhan. Mau kenal Tuhan, kapan ente kenal sama Tuhan? Amin saudara? Ngerti maksud saya? Halo? Kapan kita mau kenal? Kalau mau bergaul, punya waktu khusus. Kita sama teman kita aja punya waktu khusus. Gak bisa ganggu sama yang lain. Amin. Yang ketiga, gimana caranya supaya bisa bergaul sama Tuhan? Jangan datang kalau butuh doang. Ya gak? Pak Hari bisa Pak bergaul sama orang yang datang kalau butuh doang. Kalau lagi butuh aja, datang Pak Hari. Pak Hari aku lihat makin muda aja kayaknya gue lihat nih ya. Makin mantap aja nih Pak Hari ya. Wah, pujian penyembahan dulu biasa. Iya kan? Ujung-ujungnya udahlah kan udah lama ada apa sih kok tumben banget lo mau datang? Enggak. Ya enggak, sebetulnya aku butuh uang. Mau nggak kita bergaul sama orang yang model begini? Muncul datang kalau
butuh. Mau nggak? Nggak mau. Colek kanan kiri. Lu juga kadang-kadang begitu sama Tuhan. Datang kalau butuh. Hah? Datang kalau butuh doang. Hah? Datang kalau lagi ketabok. Datang kalau lagi susah. Giliran seneng lupa sama Tuhan. Lupa sama pekerjaan Tuhan Bapak Ibu. Ngerti maksud saya? Iya, jangan kayak jemaat saya di Afrika. Kalau di sini mah, gue lihat mukanya baik-baik semua. Yeay. Ayo ikut anak domba. Apa? Kenal dengan gembala. Yang kedua, kita lihat ya, Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-19 sampai 21. Roma 12, 19 sampai 19 sampai 21. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Apa katanya? Tetapi berilah tempat kepada murka Allah sebab ada tertulis apa? Pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Terus, jika seterumu lapar berilah dia makan, jika dia haus berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukkan bara api di atas kepalanya. Terus, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Yang kedua, belajar dari anak domba. Bukan hanya domba, tetapi anak domba. Apa? Tidak bersenjata, Pak. Anak domba itu apa? Tidak bersenjata. Artinya apa? Anda dan saya dipanggil tidak untuk membalas. Dan tidak untuk bertempur. Kalau Anda sedang berpikir membalas kejahatan setimpal, saya mau kasih tahu, di situ letak kekalahan saudara. Anak domba nggak pernah. Pernah lihat anak domba berkelahi? Ah, ini domba gila. Ini pasti domba sedeng, Pak. Kalau dombanya beres, bener, dia pasti nggak bakal begitu. Anak domba sadar. Anak domba tuh senjatanya cuma satu, mulutnya. Dia teriak. Kenapa? Karena dia tarik atensi dari siapa? Dari sang gembala. Karena sang gembalalah andalannya. Sang gembalalah yang akan menjaga dia. Jadi kalau anak domba ada musuh cuma satu, ribut. Ribut, nggak ada senjata lain kecuali apa? Ribut. Makanya 2-3 bersepakat meminta sesuatu, Tuhan ada di sana. Amin. Kenapa? Ribut. Makanya kita nggak boleh menjauhkan diri dari persekutuan pertemuan ibadah. Supaya apa? Supaya kalau ada apa-apa ribut. Bukan hanya satu, engkau ikut berdoa, ada yang bermasalah. Jangan doakan, rame-rame doakan. Amin, saudara. Amin. Iya. Kenapa? Karena andalan kita nggak lain, nggak bukan cuma satu, gembala. Jadi kalau hari ini Anda sedang simpan kesalahan orang, Bapak Ibu yang dikasih tahu, yang dikasih Tuhan, saya mau kasih tahu, Pak, Bu, bukan kebetulan kok hari ini dengar firman ini. Tuhan mau engkau mengampuni. Orang kalau nggak ngampunin, kita yang rugi. Kita yang rugi. Makanya saya selalu bilang gini, mau balas dendam nggak? Mau balas dendam nggak? Mau, Pak? Gampang. Balas dendam yang terbaik adalah mengampuni. Amin. Balas dendam yang terbaik itu apa? Karena kalau Anda simpan kesalahan orang, saya mau kasih tahu, yang rugi Anda. 3 hal akan terjadi di dalam kehidupan orang yang tidak mengampuni. Yang pertama, Matius 5, 23, 24. Apa? Kalau kamu datang, kamu teringat hati saudaramu terhadap engkau. Tinggalkan persembahan itu. Pulang dulu, berdamai dulu sama dia. Baru datang mempersembahkan lagi. Artinya apa? Pelayananmu sia-sia. Ibadahmu sia-sia. Kenapa? Karena waktu Anda datang di sini, engkau masih simpan dendam. Tuhan datang sama saudara, kamu pulang dulu. Persembahanmu memang baik, tetapi tinggal di sini, kamu pulang dulu, berdamai dulu. Entar, kalau sudah berdamai, kamu balik. Jadi yang pertama, orang yang simpan dendam, orang yang gak mau seperti anak domba, dia tidak pernah bisa ibadah. Ibadahnya, korbannya, persembahannya tidak akan pernah diindahkan. Kenapa Kain persembahannya tidak diindahkan?
Karena di sini, Kain, kalau kamu berbuat baik, kenapa mukamu murung? Muka murung itu hati yang panas. Saya nggak tahu kenapa terjadi itu. Makanya persembahannya sama, pulang. Kamu berdamai dulu. Baru setelah itu apa? Kamu kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, lebih kejam. Matius 6, 14, 15 ya. Baca. Jadi jangan percaya Zifki, percaya sama Alkitab saudara. Amin. Zifki mau bisa ngibul. Ya, apa katanya? 2, 3. Karena Bapamu yang di sorga mengampuni kamu. Nah, terus, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan. Ini lagi mau bilang gini, bro, nggak ngampunin, nggak maafin. Yesus nggak ada gunanya buat Anda. Karena ini yang ngomong Tuhan Yesus, bukan saya. Kalau kamu tidak mengampuni, even aku katakan, Bapakku tidak akan mengampuni kamu. Amin saudara. Siapa rugi? Kita. Udah gak bisa ibadah, gak terima pengampunan. Ini kan penjelasan dari doa Bapa kami, Bapa ampuni kami. Seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ini penjelasannya Bapak Ibu. Makanya hati-hati. Tapi hati saya sakit Pak. Gak ada yang bisa Anda, gak ada yang bisa bikin Anda sakit hati. Kecuali Anda ambil keputusan untuk sakit hati. Bilang sama saya, ikutin kata saya. Tidak ada kata yang menyakitkan. Tidak ada tindakan yang menyakitkan. Karena kesakitan adalah keputusan. Salam kanan kiri bilang, keputusan ente, sakit atau enggak. Loh, saya nggak akan sakit hati sebelum saya bilang saya sakit hati. Jif, lu bego lu. Kenapa emang? Iya masa lu gitu aja gak bisa, lu khotbah gak becus. Wih, ntar gue belajar lagi dah, makasih ya. Sakit hati gak? Sakit hati gak? Enggak. Zif, bego lu. Nih, dari kecil sampai gede, bapak gue aja gak pernah ngomong, bego lu. Lu katain gue bego, sakit hati gue nah. Baru sakit? Iya. Kata-katanya sama gak? Sama. Cuma dikatain bego. Begitu kita respon dengan kita sakit. Kenapa kita sakit hati? Bukan karena kata-katanya menyakitkan. Karena kita tinggi hati. Kalau kita rendah hati, gak bisa sakit hati Pak. Maka kata sakit hati Tuhan Yesus gak pernah ucapkan. Karena dia gak bisa sakit hati. Padahal kalau ngomong soal dia pantas gak sakit hati, pantas banget. Datang ke ciptaannya, sama ciptaannya diludahin. Ini ciptaannya Pak. Tahu gak itu manusia yang ludahin dia, yang nyalipkan dia, yang nyambuk dia itu adalah ciptaan. Dia yang ciptakan itu, manusia-manusia itu. Waduh, untung bukan gue. Kalau saya kelar itu orang-orang Pak. Kelar tuh bocah-bocah itu. Gak tahu siapa gua, kodok lu, jadi kodok semua Pak. Semudah itu Bapak Ibu, tapi Tuhan Yesus gak pernah sakit hati. Justru di puncak penderitaannya dia berkata, Bapa ampuni mereka. Karena mereka gak tahu apa yang mereka lakukan. Amin saudara? Amin. Iya. Mau bebas dari sakit hati? Mau? Colek kanan kiri, rendah hati. Orang kalau udah tinggi hati, gampang tersinggung. Gak enak hidupnya Bapak Ibu. Percaya sama saya, kesiksa kita. Kesiksa. Jangankan orang ngomong, muka orang dia terjemahin. Ya, masuk sini ngeliat. Ngomong. Pak Hari lagi kenapa sih? Emang apa salah gue sih? Emang kenapa? Kenapa bro? Mukanya gak enak banget tuh muka gue tadi. Muka dia tuh loh. Ngeliat gue tuh kayak gimana gitu. Ngeliat dari ujung kaki, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Aduh, emang gue salah apa sama dia? Lo tau gak Pak Hari lagi mules?
Gak ada hubungannya sama kita, Pak. Tapi kalau orang udah tinggi hati kayak gitu-gituan tuh, it matter. Amin saudara? Jangan. Ini pelayanan rusak loh udah kayak begini. Amin saudara. Amin. Jangan jadi orang yang tinggi hati, gampang sakit hati. Ikut anak domba. Ikut anak domba. Apa? Tidak kalah dengan kejahatan, tetapi mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Yang ketiga, orang kalau simpan dendam, tau gak? Pernah tahu psikosomatik gak? Psikosomatik tahu? Yang sakit bukan fisiknya. Yang sakit adalah jiwanya, pikiran. Tapi akhirnya apa? Badannya jadi sakit. Badannya jadi sakit. Ada dokter Susanti namanya. Dia bilang gini, Bapak Ibu, tahu nggak bahwa Anda bisa sakit gula tanpa Anda harus makan gula dan karbohidrat? Tahu? Tahu kenapa? Karena Anda stres dan dendam. Orang yang dendam, orang stres, naikin namanya hormon kortisol. Hormon kortisol akan menaikkan juga yang namanya insulin. Jadi orang diabetes dilarang stres. Dilarang stres. Kenapa? Karena waktu dia stres, hormon yang memicu insulin, yang memicu gula darah, itu dia akan naik. Loh ini kata dokter, bukan kata saya. Saya pilot, dia dokter. Jadi saya mesti percaya. Tapi benar, saya kan sekarang lagi seneng ikut kelasnya Stan Ekborg, dokter. Dia mantan atlet Olimpik gitu. Makanya ya lumayan gitu, lumayan. 2 bulan ini 8 kilo gitu. Ini lumayan saudara gitu. Bukan nggak pakai macam-macam, saya santai. Bukan terus wah diet ketat, wah nggak makan itu. Enggak. Polanya dirubah. Tahu apa yang harus di ini gitu. Oh ternyata it works. Turun Pak. Turun dengan sehat. Bukan turun dengan kemudian terpaksa. Saya lagi ngomongin diet. Intinya adalah jangan simpan dan dendam. Colek kanan kiri. Diabetes lo ntar. Sakit hati, liver Bapak Ibu. Ternyata bukan karena penyakit, bukan karena virus. Banyak kali karena apa? Karena memang hati kita gak beres. Kenapa hati kita gak beres? Karena simpan kesalahan orang lain. Siapa yang rugi? Anda. Yang didendamin rugi gak? Enggak. Wah ke kota makan. Ini dia. Makannya nyanyi lagi. Semua bak. Ada. Semua bak. Ada bak sate. Ada bakut sayur asin, ada bawai, ada BPK, sambal hijau, andaliman. Ya ini dia, mantap kali ini. Udah berdoa, aduk-aduk berdoa Bapak, terima kasih untuk makanan ini. Oh haleluya. Begitu mau menyuap, yang kita dendamin lewat. BPK jadi batu kali. Makan rasanya nggak enak, saudara, iya kan? Ya, ngapain? Amin, saudara. Amin. Iya, kalau kita udah lepasin pengampunan enteng, dia mau lewat depan kita udah santai, kita Bapak Ibu. Amin. BP tetap BPK. Haleluya. Hidup Bapak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ayo belajar dari anak domba. Anda simpan dendam? Anda mau balas kesalahan dengan kesalahan? Ingat, anak domba tidak bersenjata. Engkau dipanggil tidak untuk membalas, engkau dipanggil untuk berdamai. Yang ketiga, yang terakhir, Matius 6 ayat 31. Kalau domba maunya bertarung, domba gila saudara. Domba kalau beres mah gak mau bertarung. Amin. Colek kanan kiri, domba gila. Nah, domba kok senengannya berkelahi aja, gue bingung kadang-kadang. Aduh. Ya kita baca Matius 6, kita mulai ayat 31. Sebab apa? Jangan khawatir.
Berkata apa yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal. Stop. Lihat. Semua itu tuh maksudnya apa di ayat 32? Apa yang dimakan, minum, pakai. Ya kan, bahasa ringkasnya kebutuhan hidup. Ya kan? Kebutuhan hidup dicari bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Yang ketiga, belajar dari anak domba. Apa? Anak domba tidak pernah cari makan. Sekali lagi. Anak domba tidak pernah cari makan. Kapan kita mulai stres? Kapan kita mulai depresi? Kapan kita mulai jadi pelit? Kalau kita cari makan. Lah, terus gimana Pak kita makan? Loh, beda. Kita ini anak-anak domba. Kita nggak pernah lihat domba berburu? Berburu, itu domba gila. Iya nggak? Ini aneh nih, banyak domba cari makan. Bapak Ibu, kalau Anda sudah cari makan, engkau tidak pernah jadi manusia yang berkualitas. Pendeta cari makan, nggak pernah jadi pendeta yang berkualitas. Pelayan Tuhan cari makan, nggak pernah jadi pelayan yang berkualitas. Pegawai cari makan, nggak pernah jadi pegawai yang berkualitas. Amin, saudara? Iya. Jadi kalau Anda kerja, kemudian berangkat kerja, Papi, udah rapi aja, Papi mau kemana? Ya Papi mau kerja lah. Nyari makan buat ngempanin elu. Ini Papi yang tidak kenal Tuhan. Ya enggak? Lu terus yang kenal Tuhan gimana? Terusin. Ayat 32. Ini kita belajar dari firman. Ini mindset nih Bapak Ibu. Yuk, apa katanya? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Terus gimana kita caranya supaya kita dapat makan? Ayat 33 bilang apa? Cari dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Terus? Apa yang kau makan, minum, pakai ditambahkan dalam ini. Jadi gini nih. Konsep domba, yang di depan itu adalah gembala, yang di depan adalah kehendak Tuhan, yang di depan itu adalah kemauannya Tuhan, yang di depan adalah tujuannya Tuhan. Apa yang kita makan, minum, pakai, itu akan mengikuti kita. Masih ingat Mazmur 23? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput. Amin saudara. Iya. Jadi gimana kita? Ikut aja gembala. Kalau engkau ikut gembala, gembala akan mengarahkan kita ke air yang tenang dan rumput yang hijau. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Nah ini enggak. Nyari sendiri. Domba kok hunting? Domba gila nih. Domba gila nih, domba berburu, domba gila Bapak Ibu. Kalau Anda anak domba, saya mau kasih tahu kalau engkau pedagang, engkau akan pikirkan partnermu dulu daripada Anda. Kalau engkau jadi pegawai, engkau akan berpikir apa yang bisa aku kontribusikan lebih daripada apa yang bisa aku dapat. Orang dia sukses lebih dulu, kita nggak akan iri karena kita tahu aku punya kesuksesanku sendiri. Kalau aku mancing bersama dengan 1.000 orang, ikan yang harus datang di kailku tidak akan pernah dipancing sama orang lain. Karena Tuhan yang mengarahkannya bagiku. Amin saudara? Amin? Iya. Kita nggak takut, kita nggak iri, kita nggak pusing. Orang pun punya apa itu urusan dia. Orang mau dapat apa itu urusan dia. Aku nggak pernah bandingkan diriku dengan orang lain. Apa yang ada padaku, aku akan bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Amin saudara? Amin? Iya. Itulah anak domba. Dia nggak cari makan. Tiap hari seperti Salomo. Salomo maksudnya. Lo mau minta apa Mo? Aku gak minta emas perak. Aku hanya minta hikmat. Supaya aku bisa menghakimi bangsa yang besar ini. Tahu Tuhan ngomong apa? Ya. Hikmat aku beri. Tetapi karena engkau tidak memintanya, maka harta kekayaan pun aku akan berikan kepadamu. Amin saudara. Amin. Kenapa? Karena Tuhan tahu
Salomo membutuhkan itu. Karena Tuhan tahu Salomo harus bangun yang namanya apa? Bait Allah. Tahu budgetnya bait Allah? 568 miliar US dollar Bapak Ibu. Itu bukan duit yang sedikit. China itu cadangan devisanya cuma 520 miliar. Ini 568 buat bangun bait Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau Tuhan itu tahu bahwa Anda membutuhkan itu. Tuhan tahu nggak kalau saya kemana-mana pelayanan itu perlu mobil? Tahu? Makanya tanpa saya minta Tuhan kasih mobil itu. Jadi kalau saya dapat mobil saya bilang Tuhan terima kasih. Artinya apa? Kalau saya dapat sesuatu artinya ada tanggung jawab dan tugas yang menyertai gitu. Ngerti maksudnya? Jadi nggak bisa mobil buat kebanggaan, buat gagah-gagahan. No. Nggak begitu caranya hidup. Anak domba dia tidak cari makan. Kenapa? Karena dia tahu. Cari kehendak Tuhan. Cari wajah gembala. Makanya anak domba kebutuhannya cuma satu. Begitu bangun tidur. Langsung pasang telinga. Pasang matanya. Siapa yang dia cari? Siapa? Gembalanya. Colek kanan kiri. Lu siapa cari? Bangun pagi. Bangun pagi siapa yang dicari? Handphone duluan. Nasi uduk. Apa yang dicari? Bapak Ibu, kita gak punya kebutuhan akan gembala. Habis itu cari makan. Dasar domba. Hari ini saya simpulkan ada 3 hal yang kau pelajari dari seekor anak domba. Yang pertama apa? Dia kenal dengan gembala. Dia hanya ikut suara gembala. Yang kedua apa? Rendah hati, tidak sakit hati, tidak dendam. Anak domba akan selalu terpanggil untuk berdamai. Siapapun yang menyakiti boleh-boleh aja. Tetapi dia akan keluar dengan pengampunan. Ada pepatah yang bilang, kalau kamu dilempar batu, ya kan? Lempar dia dengan bunga. Amin. Lempar dengan bunga. Colek, jangan lupa potnya juga. Nah, gitu. Oh, Ibu. Dan yang ketiga apa? Anak domba tidak cari makan sendiri. Tidak cari makan sendiri. Makananmu Tuhan akan sediakan. Makanya 2009 waktu Tuhan panggil saya melayani sepenuh waktu. Saya nggak tanya, Tuhan nanti saya makan apa? Karena aku tahu, saat aku melakukan kehendak Tuhan. Saat aku memenuhi panggilannya. Maka apa yang aku makan, minum, pakai, semuanya Tuhan akan tambahkan di dalam kehidupanku. Beri kemuliaan yang meriah buat Tuhan. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Puji syukur Tuhan kami panjatkan hadirat-Mu Tuhan. Untuk setiap jemaat-Mu, untuk setiap penonton, untuk setiap netizen yang menyaksikan acara ini, acara Mujizat Zaman Now ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan karena Tuhan mau dan mampu menyembuhkan kami. Karena nama Yesus ada di atas segala nama. Ada di atas segala nama penyakit kami. Demikian juga usaha pekerjaan kami juga Tuhan berkati. Karena Tuhan kaya menjadi miskin. Agar kami menjadi kaya, agar kami diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Apapun masalah kami Tuhan, kami percaya bersama dengan Yesus kami selalu punya solusi. Demikian juga Tuhan berikan damai di dalam keluarga kami, damai Kristus sehingga suami istri tetap menjaga kasih mula-mula, tetap mengasihi orang tua, mengasihi anak, anak menghormati orang tua dan mengasihi orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati usaha pekerjaan kami, berkati juga istri yang di ibu rumah tangga, berkati juga anak-anak kami yang sedang studi sekolah, agar anak-anak kami menjadi anak sehat, cerdas, dan selalu dapat beasiswa, baik sekolah di luar negeri maupun di dalam negeri. Berkati mereka sampai studi S3-nya lulus dengan beasiswa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Pak Gari juga anak-anak kami dari segala pergaulan yang buruk, Pak Gari juga dari segala niat-niat orang yang jahat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Dan kami ingin akhiri doa ini dengan doa berkat. Mari Bapak Ibu semuanya, angkat kedua tangan kita, siapkan hati kita untuk menerima berkat-berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa. Berkat dari Allah Bapa yang Maha Kuasa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kami semua, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya, sama-sama kita berkata, amin.
Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari yang telah menyaksikan program Mujizat Zaman Now. Dan kami percaya bahwa setiap hal yang telah disampaikan melalui program ini akan sungguh-sungguh memberkati Bapak Ibu di rumah. Dan kebenaran yang disingkapkan melalui program ini akan menjadi bagian di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Sampai berjumpa kembali di program Mujizat Zaman Now yang selanjutnya. Kita akan tutup bersama-sama dengan menaikkan ucapan syukur. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah.